Kita joget yuk. Ayo. Kalau tangan saya ke kanan ikutin ya. Bun. Kanan Bun. Kanan. Kanan. Oh, oke deh. Ya udah kita mulai ya. Kita joget TikTok biar viral. Music. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa, bersujud dan lalu aku meminta. Kamera mana kamera? Terus Bu, nyanyi Bu. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa, lalu aku meminta. Bang jangan nutupin. Tunggu, ini lagi ngapain? Ngapain pakai nanya? Ayo ikutan. Lagi ngapain Ibu? Lagi ngapain? Ini nih salah satu bagian dari mengekspresikan diri buat sosial media, buat biar viral. Emang harus gitu? Iya joget-joget gitu, Bunda. Ya Allah, mengekspresikan itu boleh, tapi ada batasannya, Bang. Jangan kelewat batas. Oh gitu. Lagian saya mengikut-ngikut dia aja. Loh, Mana? Elsa? Nah, ayo ya. Emangnya nggak boleh ya dalam Islam seperti ini? Ntar kita bahas deh Bang abis Iya. nih Bang. Oh gitu Kita ya? sapa dulu nih bunda-bunda, Masya Oh Allah. iya, sampai lupa. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Selamat datang di program terbaru kita ya. Hari ini kita akan membuka tema mengekspresikan diri dalam Di sosial medsos. media. Iya betul. sosial. Kita angkat jadi tema aja. Jadi tema aja ya. Betul. Jadi Assalamualaikum Bunda ini akan membahas permasalahan sehari-hari yang dekat dengan kita. Masalah rumah tangga, Rumah tangga. Mertua. Orang tua. Tetangga. Anak. hobi. Nih, media sosial nih, emak-emak tadi lagi pada bergoyang-goyang kita bahas hari ini. Kita akan bahas. Kita akan bahas. Tapi ingat syaratnya, jangan galau, jangan baper, karena Islam itu penuh cinta. Nah, seperti biasa, silakan duduk. Jadi kemana nih kita mau tanya? Seperti biasa, kita akan didampingi sama bunda-bunda kita. Bunda Lisa, Bunda Nada. Alhamdulillah. Bang Melki kabar? sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oh iya, akar permasalahan kita jangan lupa dari Else Ar-Rohim. Masya Allah. Teh Else, kenapa ngajak itu bergoyang-goyang pagi-pagi? Biar kayak yang di medsos Viral gitu. Iya. Oh, pengen mengekspresikan diri. Betul. Gitu. Else, Ya, kalau abis tausiah ini ternyata diperbolehkan, kita bikin yang lebih heboh. betul Bang. Udah dibahas dulu. Gimana nih Bunda nih? Menurut Bunda-bunda di sini. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa ba'da tahiyya au kama qala Bang Haji Roma Irama. Joget tidak dilarang asalkan jangan jarang. Tak perlu sering-sering, tidak perlu karena joget tak penting. Joget, mari joget up. Bunda Lisa, Ya. mohon maaf nih. Saya lupa nanya nih bunda-bunda dari mana? Oh iya, dari mana nih Bun? Dharma Cibinong Bogor, Masya Allah. Cantik-cantik Pagi-pagi udah pada kuning-kuning semua bajunya. Ya. Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali mengatakan bahwa tarian di dalam agama Islam itu tidak haram apabila hanya sebuah gerakan. Tidak tasyabuh. Apa tuh tasyabuh? Yang laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, dan bisa menghilangkan kehormatan diri apabila dilakukan secara berlebihan. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan ketika Ja'far bin Abi Thalib dipuji oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perkataan bahwa rupa dan perilakumu serupa denganku. Ja'far bin Abi Thalib seketika girang bukan kepalang, ia pun menari dengan indahnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkarinya.
Jadi bentuk mengekspresikan diri sebagai manusia dengan tarian yang indah boleh-boleh saja. Asalkan jangan memancing keributan. Ini kadang joget sambil megang botol. Nauzubillahimin. Kali. Ya, apalagi seorang perempuan nih. Kita nih kaum Hawa diwajibkan untuk berlaku sopan santun. Menutup aurat dengan sempurna dan menghindari adanya fitnah. Dan fitnah yang terbesar adalah berjoget di depan laki-laki ajnabi atau namanya laki-laki asing. Ma yu'addi ilal haram fahuwa haram. Sesuatu yang dapat mengundang kepada yang haram, maka itu haram. Jogetnya joget erotis, auratnya kemana-mana. Kalau depan suami emang nggak apa-apa, Bun. Coba saya mau nanya nih, Bang Melki kalau joget TikTok kayak tadi emang bagaimana sih Bang Melki? Gimana coba deh. Bang Melki. Oh enggak, kita bertiga mau berdiri gitu. Kirain Bun, enggak. Bun, Ya Allah. kalau ini jogetnya kelewatan, langsung kita pegang aja. Enggak, aku tuh ada rencana sama bunda-bunda yang di studio tuh mau joget yang ini loh Elsa. Allahu Gitu Akbar, loh. Allahu Akbar. Bang, masalahnya kalau begitu, pertama udah berlebihan, yang kedua itu takut keplekok itu. Encok. Gitu. Nah, keseleo akhirnya. Di rumah aja nanti depan suami, begitu mah boleh. Oh, insya Bang. Allah. Allah. Jadi mengekspresikan diri di medsos selagi tidak berlebihan dan tidak menampakkan aurat, Boleh. silahkan saja. Asal jangan mengundang keributan. Butan. Tuh Elsa, jadi kita boleh. Tapi harus ada batasan-batasannya Elsa. Iya, betul. Nah Bun. Ya. Bunda. Iya. Ada yang mau nanya silahkan loh, boleh. Ayo, mau nanya Ayo. siapa yang mau nanya? Siapa yang mau tanya? Tema kita hari ini saya ingatkan kembali mengekspresikan diri ke sosial media. Siapa? Siapa yang mau? Oh, silakan ini. Bunda yang di depan. Yang mau tanya dari mana? Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Eti Darmawati dari Majlis Taklim El Dharma Qoriah Cibinong. Masya Allah. Ini ketua Majlis Taklim kayaknya. Oh ini ketuanya. Namanya aja udah Darmawati. Oh iya, Nama ya. Majlis Taklimnya El Dharma. Iya. Iya. Kami Silakan Bu, apaan pertanyaannya? mau tanya nih Bun, baper nih Bun. Iya. Bagaimana kalau udah tua-tua begini usianya pada pengen joget di medsos gitu Bun, pengen viral gitu. Aduh. Banyak yang begitu Bun, gimana nih kalau begitu? Oh, bagaimana tuh? Gimana ya? Nah ini pertanyaannya bagus banget nih. Banyak orang di kampung pada Iya. pengen viral. Iya, tapi Ibu jangan marah-marah sama saya. Iya. Ibu tolong ya Bu ya. Pelan-pelan, ini saking kepengennya kali ya, Iya, Bang. jangan ngomel ya. Ibu belum sarapan. Belum. Oh, pantes. Lapar kayaknya. Nanti pertanyaan Ibu akan kita jawab setelah yang satu ini. Tetapi Assalamualaikum Bunda. Salam Bunda, setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Nah pertanyaan menarik sekali dari Bu Eti Dharma. Alhamdulillah ya Allah, pertanyaannya pertanyaan yang sebenarnya terkait dengan yang pertama tadi tuh Bang. Iya, Jadi gimana gini tuh? Bunda Eti. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Bun. Ya. Bunda. Iya. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bun, kalau kita mau bergoyang-goyang, kalau kita mau gerak badan, tadi sudah disampaikan sama Bunda Liza, boleh asalkan apa? Yang pertama tidak di hadapan yang bukan mahramnya. Kemudian yang kedua, kalaupun kita bergoyang-goyang, ini bagaimana gerakannya? Jangan sampai yang melekok-lekok. Lenggang-lenggok. Lenggak-lenggok, jangan melenggak-lenggokkan badan. Kenapa? Karena ada seorang wanita, kata baginda Rasulullah SAW, ada wanita yang tidak bisa mencium aroma syurga. Naudzubillah min dzalik, padahal itu aroma syurga sudah bisa tercium dari bermil-mil jauh jaraknya.
Tapi ada seorang wanita yang tidak bisa mencium aroma surga. Siapa itu? Di antaranya seorang wanita yang dia berpakaian tapi seolah-olah telanjang. Dan dia berjalan dengan melenggak-lenggokkan tubuhnya. Nah, khususnya yang dilakukan itu adalah tadi di luar yang memang atau yang dilakukan itu di hadapan bukan mahramnya. Jadi kalau sekarang nih saya lihatin nih ibu-ibu kayaknya bunda-bunda di sini usianya udah lumayan banyak ya. 20 tahun ke atas sepertinya. 20 beda, Bang Melki kayaknya beda tipis sama kita, Bang. Beda tipis. Beda 25 tahun ya Bu ya. Agak banyak gitu ya. Nah, banyak ya. Jadi kalau sekiranya ada keinginan pengen coba bergoyang-goyang, niatnya apa? Oh, pengen senam. Boleh, tapi perhatikan bagaimana lingkungannya. Jangan sampai di situ ada orang yang bukan mahram. Kemudian yang kedua, pakaiannya pun juga diperhatikan. Yang ketiga, jangan diupload. Karena sesungguhnya ketika kita foto, kita video diupload, itu sama saja kita membuka apa yang kita lakukan kepada halayak umum. Kadang-kadang kita kan nggak sengaja mengupload aja, send. Dipikir nggak ada yang lihat, padahal yang melihat jutaan pasang manusia, termasuk orang yang memang bukan mahram kita ya. Jadi sebisa mungkin kita jaga, sebisa mungkin karena wanita ini dimuliakan oleh Allah. Sudah sebaiknya kita menundukkan pandangan, kita menjaga diri. Dan Bun, Bunda, umur-umur begini nah Bu, dalam ucapan ulama mu'tarikul munaya, yang sudah harus meninggalkan angan-angan yang kosong. Coba pilih mana yang manfaat, mana yang nggak manfaat. Lebih manfaat mana? Mohon maaf, tiktokan sama baca Quran. Ragu-ragu Bang jawabnya Bang. Ayo jawabnya yang bener dong. Al-Quran, Masya Allah, manfaat mana kalau kita mencoba bergerak-gerak dan juga datang ke majelis ilmu. Majelis ilmu, ini kayaknya jawabannya kurang kompak. Padahal majelis ilmu, kayaknya majelis ilmu mah dapet. Pengen senam juga iya, boleh silahkan. Asalkan dilihat lingkungannya, jangan sampai yang bukan mahram ada di situ. Sehingga melihat, menyaksikan lenggak-lenggoknya kita, kemudian pakaian yang kita gunakan. Karena syarat menutup aurat dalam Islam bagi seorang wanita dua. Yang pertama, tidak berbentuk badan, tidak berbentuk tubuh. Yang kedua, yaitu tidak berbayang. Ini harus dijaga. Jadi tidak melekuk tubuh dan juga tidak berbayang. Itu syarat sempurna dalam menutup aurat. Ulama terdahulu, di antaranya para imam-imam terdahulu, itu ketika usia Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, ketika usia 40 tahun ke atas, beliau sudah menggunakan tongkat. Abang, umurnya berapa? Kayaknya udah kepala 4 nih. 4 kecil lah. Ini kayaknya kepala 5. 5. Ulama terdahulu itu ketika usianya sudah melewati 40 menggunakan tongkat. Kenapa? Karena untuk mengingatkan bahwa sebentar lagi akan kembali kepada Allah. Jadi kalau sekiranya usia kita sudah ya mu'tarikul munaya, sudah harus meninggalkan angan-angan kosong, pikirkan mana yang manfaat untuk bekal kita pulang ke negeri akhirat, mana juga yang boleh kita lakukan di muka bumi ini, asalkan jangan menimbulkan fitnah ya. Jadi begoyang-goyang mah udahlah, mendingan mah depan suami aja. Kalaupun misalnya mau rame-rame ibu-ibu seneng-senengan aja, tapi nggak usah pakai di-upload. Nanti khawatir jadi menimbulkan fitnah. Karena Bang, kita bedain sama orang yang nggak punya ilmu, sama orang yang belum tahu. Kata Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sama nggak sih orang yang udah tahu sama orang yang belum tahu? Beda. Mudah-mudahan yang udah tahu bisa menjaga apalagi kehormatan kita seorang wanita. Amin ya rabbal alamin. Udah kalau mau joget, direkam video, kirimnya buat suami aja. Biasanya kalau sama suaminya langsung di zoom. Kalau di depan suaminya langsung, baru-baru diliatin yang ada pintu digebrung. Atau direkam buat tontonan makan siang keluarga. Allahu Akbar. Jadi ada anak, suami itu nonton, ini bunda joget tadi, kita setel bareng-bareng sambil makan. Itu kayaknya makannya nafsu apa nggak nafsu? Nah itu dia. Ya itu dia tuh. Nah, itu kan ya, iya Masya Allah. Ih, pada ketawa, Bu diketawain tuh. Bercanda ya Bu. Bun. Ya. Bunda. Iya. Masih ada yang baper gak nih?
Silakan. Ada yang mau nanya. tanya. Oh iya ya, saya mau Bun, samperin. coba Ini tanya, kayaknya Bun. wajahnya penuh pertanyaan, Bang. Saya jadi pengen tanya. Siapa namanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Bu Nur Hayati. Bu Nur Hayati. Bu Nur Berarti Hayati. punya cahaya dalam kehidupannya, Masya Allah. Ini mau tanya nih Bun. Kita kan udah ibu-ibu nih Bu. Iya. Sebelum lagi di dapur nih Biar mau. kelihatan di Oh, kamera iya. wajahnya. Bapernya mana Bun? Bapernya. Baper nih Pak, saya mau tanya. Bu saja. Iya dah, nggak apa-apa dah. Iya dah, kagak ngapa-ngapa Saya dong. dong. Juga udah bapak-bapak. Iya ya. Bang Melki mah udah bapak-bapak, udah terima aja. Akhirnya Bunda setelah beberapa episode ada yang nyebut saya. Selama ini Bunda semua. Akhirnya saya dianggap. Pak Ustadz. Oh, Pak Ustadz. Amin. Amin. Bun, saya Iya. mau tanya. Kan Iya. sering nih ibu-ibu Iya. suka dandan gitu Bu. Mm-mm. Terus udah cantik nih Bun. Udah gitu dia pengen viral nih Bun. Iya. Nah, dia taruh dah di status. Tadi sebenarnya udah tanya-tanya pas lagi break. Iya. Bahwa kalau misalnya sebelum make up, itu juga sesekali difoto juga nih fotonya yang belum make up. Before after after gitu ya. Jadi ada Bunda. tutorial juga. Tutorial wajahnya ini yang masih polos, ini yang udah pada belukis cantik, gitu ya. iya. Oh gitu, boleh apa Boleh enggak? nggak tuh Bun? Kan kita udah Oh. ibu-ibu nih Bun. Iya. Boleh nggak? Iya, Emang baik deh. dikata siapa masih gadis? Yang gadis Emang udah ibu-ibu. Meskipun ibu-ibu katanya pengen begitu juga, Bun. pengen cantik di jadi media gitu Bun. Biar terkenal. Nah, sekarang pertanyaannya kalau di rumah depan suami begitu apa enggak? Nah. Saya suaminya udah pergi. Udah nggak ada. Meninggal. Oh janda. Oh Bun. ya udah. Langsung dijawab aja deh. Ada dalam bahasa Arab itu dua kata yang sama tapi tak serupa. Mir'ah dan mar'ah. Apa tuh mir'ah? Kaca. Mar'ah perempuan. Perempuan kalau ketemu kaca demennya Ngaca. dandan, ngaca. Itu kaca diliatin. Bedo, alis belum kereng dikerengin. Sedo abis, pakein sedo. Sedonya murah. Keluar rumah hujan yang leleh. Mirip kalong wewe jadinya ya. Ketika before after make up itu diperlihatkan. Berhias silahkan. Dalam Al-Quran dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Allah. Lemes banget. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Allah. Innallaha la yuhibbul musrifin. Kata Allah dalam Al-Quran, hai anak Adam berhiaslah engkau ketika akan memasuki masjid. Jadi berhias boleh, pakai wangi-wangian silahkan. Asal kadang kalau kita melihat di foto-foto nih Bun, orang yang before after jilbabnya kedepanan dikit, rambut kelihatan. Betul apa betul? Betul. Kadang jilbabnya rapi, lehernya kemana-mana. Pastikan apabila apalagi kalau MUA apa itu? MUA. Ya. Make up artis untuk menunjukkan prestasinya dalam ia mengukir wajah seseorang, silahkan asalkan itu tadi dijaga. Auratnya jangan sampai tampak terlihat, lekukan bagian mohon maaf dadanya juga harus kita perhatikan ditutup ya. Dan sekali lagi kalau bukan nggak penting-penting banget mah nggak usah diposting, itu kan kelihatan. Iya. Muka aslinya begini, udah dandan begono. Pas ketemu asli kata suaminya, ya cakepan di make up kok gitu jangan dihapus. Ya, lumayan juga ngerinyut ntar muka kitanya Bun ya. Iya, before after silahkan asalkan tertutup nih bagian rambut. Jangan sampai kelihatan, bagian dada, bagian lehernya pun harus tertutup. Insya Allah. Karena memang hati-hati dengan berbagai macam fitnah sekarang ya Bun ya. Jadi kita niatnya sebelum make up mau di-upload. Iya. Kemudian setelah make up pun mau di-upload. Coba bagaimana niatnya. Kalau niatnya pengen dilihat sama orang lain. Kalau yang ngelihatnya wanita-wanita tidak Iya. akan menimbulkan fitnah. Tapi kalau yang ngelihatnya adalah laki-laki yang dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Akhirnya akan berurusan yang panjang kalau tidak kita bisa pandai dalam menjaganya. Bener Ya. banget. Jadi banyak banget orang mengupload di sosial media itu biasanya pengen viral. Butuh pengakuan, butuh pujian. Sehabis ini kita akan bahas lagi tentang mengekspresikan diri di sosial media. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya.
goyang-goyang kayak gitu aja udah enak tuh ya. Iya. Bagus, kompak, Iya, cukup. betul. Emang sih ada yang begini-gini juga ikut ya. tetep gak apa-apa. Nah, masih boleh nanya nih sama bunda-bunda kita di sini. Ada yang mau masih baper? Silakan. Siapa yang mau tanya? Wih. Oh iya. Silakan, Pas banget di Bun. tengah nih. Berdiri, Yuk berdiri silakan. boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim Al-Madaqori. Oh, Al-Eldul jadinya. Al-Elul mah anaknya Ahmad Dhani. Iya, bisa Ya. L. El Dharma Qori'ah. El Dharma Qori'ah. Cibinong. Cibinong, Bun. Cibinong. Ya. Baper nih, Bun. Iya. Nanya nih, Bun. Saya Iya. bingung ya, karena saya masih kurang lah dalam wawasan masalah agama. Ah. Ini begini, Bun. Saya mengupload video nih ke harmonisan keluarga nih. Terus saya upload di HP nih satu-satu muka-mukanya. Gimana tuh, Bun, menurut Bunda? Iya. Bagus nggak? Baik nggak, Bun? Ini bunda siapa sih namanya? Oh, saya lupa ya. Saya namanya kalau dipanggil namanya Tince. Oh, kalau Ya Allah, namanya Bunda siapa Tince. sebenarnya? Nama saya sih namanya, aduh, orang kampung ya. Iya nggak apa-apa Bu, saya juga orang Bandung saya. Iya, Bu. Saya Entin Rohayati. Oh. Cuma dipanggil Tince karena Entin Centil katanya. Oh begitu. Terima kasih loh Jawabannya pertanyaannya ya, bagus Masya banget ya. Allah, Bu. Jadi gimana nih? Iya. Kalau sering mengupload sosial medianya di Iya. sosial media itu keluarganya Tentang ya. keluarganya. Betul. Jadi Bang, kalau kita mau mengupload di media sosial dan memang kalau media sosial itu kan tempatnya untuk kita bersosialisasi, Iya. menyampaikan ini loh kegiatannya dia, ini kegiatannya ini, kita tahu kegiatannya dia karena kita melihat media sosialnya. Kemudian kita tahu oh dia anaknya dua, anaknya tiga, oh suaminya ini gitu ya. Itu kan adalah di antara salah satu kemanfaatan media sosial. Nah, kemudian bagaimana kalau kita punya aktivitas, kemudian kita foto bersama keluarga, diupload itu boleh. Itu perkara yang mubah, silakan saja. Dan bahkan sangat dianjurkan. Kenapa? Karena biar tidak menimbulkan fitnah. Mohon maaf kalau ada seorang wanita sudah bersuami, udah ada anaknya, semua foto media sosialnya foto dia aja Sendiri. nggak ada suaminya. Sering terjadi Bunda. Nah, itu bisa menimbulkan fitnah. Berarti dia belum nikah, berarti dia belum punya anak. Saya pengen DM Iya. Ayo. Bahkan dia udah berkeluarga tapi gini, ih dapat bunga nih, bunga dari siapa nih? Nah, gitu. itu. Saya jadi Artinya tahu ya. siapa itu Bang? Siapa? berpengalaman Siapa? Boleh Pengalaman ngedit pribadi tidak? kayaknya nih Bang Melki nih. Iya, enggak. Jadi kalau kita mau mengupload bagus-bagus aja dan baik-baik saja. Bahkan Allah pun juga dalam Al-Quran mengingatkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kita punya nikmat, kita lagi senang sesuatu, boleh disampaikan kepada orang lain. Ya, ketika kita lulus sekolah, kemudian kita berhasil, ada sesuatu keberhasilan, kita upload silahkan. Asalkan satu, innamal a'malu bin niat. Hati-hati dengan niat di hati kita. Jangan sampai tujuannya ingin merendahkan orang lain. Tujuannya ingin meninggikan diri tapi ingin merendahkan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau kita mau mengupload kebersamaan bersama keluarga boleh selipkan asma Allah. Masya Allah tabarakallah. Kalau ada keberhasilan tulis haza min fadli rabbi. Kalau kita ingin mengupload sesuatu, bismillahirrahmanirrahim. Libatkan Allah, maka insya Allah niatnya terjaga dan kita akan selamat Bang ketika menggunakan media sosial. Boleh silahkan. Benar-benar. Jadi bijaklah menggunakan sosial media. Saya ingat jadi dari episode ke 1451 ini episode kita ini. Amin. Belum yang sampai ya? Belum, mudah-mudahan Itu ya. pernah kan kita Ngebahas. ngebahas di sosial medianya si Febri itu selalu menampilkan dirinya sendiri tapi menginfluence, mengasih informasi tentang Oh, iya. dia lagi lokasinya di mana, bayarnya bagus berapa. itu boleh. Bagus seperti Karena itu bisa ya. memberikan kemanfaatan buat orang lain kan Bang. Oh saya habis liburan di sini, orang lagi bingung, aduh pengen liburan kemana ya, tiba-tiba ngelihat itu ada rekomendasi. Terus aduh lagi lapar pengen makan apa ya, ngelihat uploadannya Bang Melki, Iya. oh pengen makan itu. jadi Wah makan itu akan mulu. mendatangkan kemanfaatan. Iya, benar banget. Bun. Ya. Bunda. Iya. Silakan. Masih ada yang mau nanya? Ayo. Ada yang mau bertanya, Waduh, iya ayo. pojok Boleh, Ayo boleh, Bun, boleh, Bun, boleh. siapa Bun? Siapa ini? Dari pojokan berwarna kuning, kerudungnya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ibu Siti Aisyah dari Majelis Taklim El Dharma Qori'ah. Ya, Saya mau tanya boleh nih Bun? boleh. Yang ini orang-orang suka kepo, julid
di medsos bagaimana tuh Bun? Oh, orang yang julid, Bun. Sering Iya, banget bener. terjadi tuh. Jadi julid karena di medsos. Kepo. Oh, kalau komentarin pedes, Pedas. dibales, kok jadi saya yang semangat ya? Kayak kita jadi Pengalaman Iya, pribadi. Bu. Kan ada nih pribadi yang komen- kayaknya. Ada yang komentar tuh jelek. Terus kita bales apa enggak? Kalau bales nanti gimana nih? Dosa apa enggak? Kan tapi Masya Allah. panas, Bun. Bun tolong dong, ngerti saya dong. Ah, saya mah duduk aja, takut panas juga. Masya jawab sekarang nih Bang Melki berarti? Iya, boleh Oh, jawab Masya sekarang aja. Allah. Bunda Siti Aisyah, gimana kalau kita memposting sesuatu, tahu-tahu dijulidin orang? Jangankan media sosial, kita yang memposting sahabat sahabat Umar radhiyallahu an, ketika ada seseorang yang mengatakan, ya Umar, berlakulah adil. Oh, Umar udah pengen marah. Khalifah Umar yang begitu gagah dibilangin, berlakulah adil. Ibaratnya dinyinyirin. Umar bin Khattab segitu kelas sahabat Rasulullah SAW sangat minim untuk melakukan kesalahan, tapi dinyinyirin. Apa yang Umar katakan? Umar yang tahu ketika ada ayat Allah yang mengatakan khudil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf. Sampaikanlah yang benar, wa'arid anil jahilin. Cuekin tuh orang-orang yang jahil. Orang-orang yang nauzubillah mungkin ada penyakit sirik dalam dirinya, nyinyir, pengennya komentarin yang julid-julid, diemin aja. Woles saja. Gak usah dibales. Gak usah dibalas. Kalau kita ngebales sama aja kita pada bayak sama kayak orangnya juga. Ya, jadi kalau misalnya orang yang komentarin, orang mah mau kita baik diomong, mau jelek juga diomongin. Udah kita yang penting melakukan atau menjalankan kehidupan kita dengan syariat Islam tentunya, dengan niat yang baik, maupun ada orang komentar yang jelek atau bagaimanapun, wa'arid anil jahilin, biarin aja, cuekin aja, capek hati daripada mikirin julidin orang. Aduh, di rumah cucian masih numpuk, piring belum dicuciin, utang belum dibayar, betul betul. Betul. Makanya wa'arid anil jahilin, cuek-cuek aja, jangan dibales. Insya Allah. Aduh, selama ini saya bales Terima lagi. kasih Bunda. Sama-sama. Selama ini saya Biasanya balesin. kalau ngebales lagi, akhirnya ngebales lagi. Oh, jadilah Iya, media jadi ajang pertengkaran permusuhan. jidal. Bener, Saling jadinya kan kita jawab-menjawab. berdebat. Terus ada yang Iya. membela, ada yang enggak. Jempol nih, gatel bener. Ih. Udahlah pokoknya jangan dijawab. Apalagi kalau kita udah ada orang yang begitu, kita kesiapan kita bermedia sosial pasti akan ngalamin yang begitu. Akan mengalami tuh kalau ada orang yang julid. Iya. Jadi siapkan mental dulu Bang kalau misalkan mau bermedsos. Jadi bagusnya dicuekin aja, karena Cuekin masih aja. banyak aktivitas yang harus kita kerjakan daripada ngebales-balesin, daripada berdebat Betul. ya. Yang penting uploadnya juga yang baik-baik. Nah. Jadi tidak menimbulkan sesuatu yang Betul. julidnya orang lain itu. Nah, ini batasan-batasan ini seperti apa sih Bunda? Batasan-batasan kita mengekspresikan diri di sosial media. Ada nggak Iya, batasan-batasan? ada. Mau dijawab sekarang? Nanti deh setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Islam itu penuh cinta. Bunda. Iya. Nah, sekarang kita dengerin nih batasan-batasan untuk mengekspresikan diri di sosial media. Iya. Baik, sebenarnya kalau media sosial itu kan adalah kita bisa mengupload sesuatu dan yang kita upload harus diyakini bahwa bisa dilihat oleh jutaan manusia di luar sana. Jadi jangan berpikir bahwa kita mengupload sesuatu di kamar kita sendiri, kita share bahwa itu nggak ada yang lihat. Cuma yang lihat keluarga Iya, nih, nggak akhirnya gitu. kayaknya udah deh upload aja deh, atau bahkan mohon maaf ketika biasanya kita berkerudung, tiba-tiba di rumah kita lepas kerudung, naudzubillah wa iyadzubillah. Jadi apa yang kita upload itu yang harus kita jaga. Jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai menimbulkan fitnah. Apalagi kaum bunda-bunda, kaum wanita, tentunya kita harus tetap menundukkan pandangan, kita harus menjaga aurat sebaik-baiknya. Yang kedua, jempolnya dijaga ya Bun. Jempolnya mana jempol? Nih, kalau ada ngelihat sesuatu jangan langsung di komen sinis, julid, jangan ya. Pokoknya manfaatkanlah media sosial itu untuk kita berinteraksi yang baik-baik. Insya Allah apa yang kita lakukan semua ingat akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Makanya emang namanya media sosial nih, Masya Allah. Ada syair mengatakan, apa yang terjadi di Afrika dan Eropa dapat kita saksikan di sini dengan mudah. Saringlah budaya yang datang dari asing.
ambil isi lalu, juga campakkan kulitnya, jeng 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 jeng. Nah, itu lagu dari bapak saya, karena saya putri dari bapak saya. Iya, aduh, Ya, iya, iya. benar, ya benar juga. Bang Melki juga. Ya, Pak Melki juga anak bapaknya. anak bapak saya, Iya. benar. Jadi saring-saringlah budaya yang datang dari asing. Ambil isinya, kita campakkan kulitnya. Jadi informasi yang baik boleh kita ambil. Tapi sangat diperhatikan, jangan sampai kita menyebarkan berita-berita palsu, berita-berita hoax yang dapat merugikan kepada diri sendiri. Wabil khusus untuk mengekspresikan diri di media sosial, ingat perempuan janganlah tabarruj, jangan terlalu berlebihan untuk kita berhias diri seperti wanita jahiliyah dulu. Pakai gelang 5 kilo. Assalamualaikum. Gerincing gitu ya, Bu. Kerincingan, ya. Makanya hati-hati, mudah-mudahan jadi media sosial ini dapat manfaat untuk kita semua. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadi bijaksanalah menggunakan sosial media. Tidak semua dalam kehidupan kita harus diupload di sosial Betul. media. Ada batasan-batasannya. Ada yang paling penting loh Bang, terakhir Ya, Bang. apa tuh? Jangan membuka aib diri sendiri dan jangan membuka aib pasangan, jangan membuka aib keluarga. Oh, kadang-kadang suka benar. upload curhat-curhat, jangan. Jangan membuka segmen curhat. Nah, betul. Aduh, si dia udah pulang, nggak pulangnya 3 hari. Oh, jangan panjang. Udah emang sih nggak ada fotonya tapi di mention Bang, di tag ke orangnya. Di tag Nah, orang. udah panjang lah. Jangan kita Celebak hindari. ntar ya Bang ya. Sedih di sosial media namanya Nah, tuh. betul. Alhamdulillah ya, sebelum kita akhiri perjumpaan kita hari ini, Bunda Nada boleh pimpin Ya. doa ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami pada pagi hari ini, pandanglah kami dengan pandangan penuh rahmat-Mu dan berikanlah kepada kami senantiasa penjagaan sebaik-baik penjagaan daripadamu. Dan ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah senantiasa taufik hidayah kepada kami. Jangan Kau lalaikan hati kami, jangan Kau biarkan fitnah di akhir zaman ini merajalela dan sehingga kami ikut ke dalamnya. Jagalah, peliharalah iman dan Islam kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Lisa, terima kasih Bunda Nada, Sama-sama. terima kasih Terima Ar-Rahim. kasih. Terima kasih Bunda-Bunda ada di studio, terima kasih Bunda-Bunda ada di rumah. Insya Allah kita akan ketemu lagi Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Jangan galau, jangan baper, karena Islam itu penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.